Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Pejabat keamanan Brazil membela operasi polisi terbesar dan paling mematikan dalam sejarah negara itu. Menurutnya, tindakan tersebut sah untuk menegakkan hukum. Operasi itu melibatkan 180 surat perintah penggeledahan dan penyitaan, serta sekitar 100 surat perintah penangkapan, menurut Felipe Cury, Sekretaris Keamanan Publik Kepolisian Sipil Rio de Janeiro. Informasi lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan militer untuk segera melanjutkan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam 33 tahun. Perintah tersebut dikeluarkan beberapa menit sebelum pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah memberikan izin kepada Korea Selatan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan mengumumkan kesepakatan perdagangan baru. Trump bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Gyeongju, kota yang akan menjadi tuan rumah KTT APEC. Ia menyebut kapal selam nuklir akan menggantikan kapal selam bertenaga diesel yang dinilai sudah usang dan lambat. Trump juga menyatakan kapal selam tersebut akan dibangun di galangan kapal Philadelphia di Amerika Serikat. Menurutnya, proyek ini akan menjadi awal dari kebangkitan besar industri pembuatan kapal di negaranya. Presiden Lee sebelumnya telah meminta izin kepada Trump untuk memperkuat armada kapal selam Korea Selatan guna menghadapi ancaman dari Korea Utara. Lee menegaskan kapal selam yang dimaksud tidak dipersenjatai nuklir, melainkan hanya menggunakan tenaga nuklir agar bisa beroperasi lebih lama di bawah air. Dalam kunjungan tersebut, Lee menganugerahkan penghargaan tertinggi Korea Selatan Grand Order of Mugunghwa kepada Trump sebagai simbol persahabatan diplomatik. Ia juga memberikan replika mahkota emas Chonmanchong sebagai penghargaan atas kontribusi Trump dalam memajukan perdamaian di semenanjung Korea. Seorang pejabat tinggi keamanan Brasil pada hari Rabu 29 Oktober membela operasi polisi besar-besaran yang menjadi operasi paling mematikan dalam sejarah negara itu, menyebutnya sebagai tindakan yang sah untuk menegakkan perintah pengadilan sementara pihak berwenang memamerkan senjata sitaan di markas polisi.
Apa yang kami lakukan kemarin adalah tindakan yang sah oleh negara untuk menegakkan perintah pengadilan, 180 surat perintah penggeledahan dan penyitaan, dan sekitar 100 surat perintah penangkapan, ujar Philip Curry, Sekretaris Keamanan Publik untuk Kepolisian Sipil Rio de Janeiro, kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers. Operasi pada hari Selasa 28 Oktober tersebut menewaskan sedikitnya 119 orang, menurut Kepolisian Rio termasuk 4 petugas. Para pembela umum mengatakan jumlah akhir akan meningkat menjadi setidaknya 132 orang. Penggerebekan polisi paling mematikan sebelumnya di kota itu adalah operasi tahun 2021 di lingkungan Jacarezinho yang menewaskan 28 orang. Warga favela mengendarai sepeda motor menuju istana pemerintah Rio de Janeiro pada hari Rabu 29 Oktober, menuntut keadilan setelah operasi polisi yang menewaskan sedikitnya 119 orang menjadi yang paling mematikan dalam sejarah Brasil. Para demonstran mengibarkan bendera Brasil bernoda merah saat mereka berkumpul di istana pemerintah, memegang spanduk dan meneriakkan tuntutan pertanggungjawaban. Tujuannya politis dan jenazah yang mereka ambil adalah milik kami, jenazah orang kulit hitam dan orang miskin, kata Ruth Sales, seorang warga favela yang ikut dalam protes tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang melangsungkan pertemuan penting di Pangkalan Udara Busan, Korea Selatan. Trump menyampaikan optimisme bahwa kedua negara akan mencapai great understanding atau pemahaman yang luar biasa. Keduanya membahas potensi penandatanganan kesepakatan dagang yang dapat mengakhiri perang tarif yang sudah berlangsung lama. Trump menyebut Xi sebagai negosiator yang kuat dan cerdas, menunjukkan penghormatan sekaligus pengakuan atas kemampuan diplomatiknya. Momen awal pertemuan menunjukkan Xi berjabat tangan dengan Trump tanpa banyak ekspresi, menggambarkan suasana diplomatik yang tegang namun profesional. Trump menyebut bahwa perjanjian dagang dengan Tiongkok kemungkinan besar akan resmi ditandatangani pada Kamis mendatang. Agenda ini digelar di sela-sela konferensi tingkat tinggi APEC tanpa para pemimpin dunia membahas isu ekonomi global. Pernyataan optimistis Trump menandakan upaya memperbaiki hubungan dagang setelah serangkaian ketegangan tarif antar negara. Trump menyebut kemajuan dalam perundingan dengan Korea Selatan sehari sebelumnya sebagai sinyal baik untuk kesepakatan dengan Tiongkok. Kota Pelabuhan Busan menjadi saksi momen bersejarah dalam hubungan ekonomi antara dua kekuatan global terbesar.
Negara-negara peserta APEC dan pelaku pasar dunia menunggu hasil pertemuan yang diharapkan mampu membawa stabilitas ekonomi internasional. Universitas Al-Azhar di Gaza telah membuka kembali gerbangnya menyambut mahasiswa baru pertamanya dalam 2 tahun sejak gencatan senjata Gaza diberlakukan. Konflik antara Israel dan Hamas yang meletus pada 7 Oktober 2023 telah membuat kehidupan di jalur Gaza hampir lumpuh, memaksa universitas-universitas untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar dan pendaftaran. Area pendaftaran di Universitas Al-Azhar ramai dengan mahasiswa. Bagi banyak dari mereka, ini bukan hanya menandai dimulainya semester baru, tetapi juga sebuah sinyal bahwa kehidupan baru telah dimulai. Saat seorang mahasiswa kedokteran tahun pertama mengatakan bahwa bisa datang langsung ke universitas untuk mendaftar memiliki makna yang luar biasa baginya. Dua tahun itu dipenuhi dengan pengungsian, perang, dan kehancuran. Belajar sangat sulit, dan pembelajaran daring bahkan lebih menantang. Ada pengetahuan yang sulit kami pahami, tetapi informasi hanya dapat kami terima dengan cara yang sangat terbatas. Universitas akhirnya melanjutkan perkuliahan, ini lebih baik dari sebelumnya. Kami telah menyelesaikan pendaftaran dan sejujurnya ini sangat bagus, kata Syad. Sebelum konflik, Gaza memiliki 51 universitas dan perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan bagi 226.000 mahasiswa. Konflik tersebut telah mengubah sebagian besar universitas dan perguruan tinggi tersebut menjadi reruntuhan, dengan banyak buku dan materi penelitian dibakar. Selama 2 tahun terakhir, banyak guru dan mahasiswa tewas. Dengan pemadaman listrik dan pemutusan internet yang menjadi hal biasa, pembelajaran daring hampir mustahil untuk dilanjutkan. Universitas Al-Azhar adalah salah satu institusi pendidikan tinggi pertama di jalur Gaza yang melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Di kampus yang saat ini dibuka, lubang peluru dan bekas artileri masih terlihat di mana-mana. Kampus baru di selatan rata dengan tanah, dengan kerusakan parah pada peralatan pengajaran yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam fakultas kedokteran, instrumen-instrumen yang dibuang berserakan. Staf sedang berupaya menyelamatkan bagian-bagian yang masih dapat digunakan dari peralatan yang rusak, mencoba merakitnya kembali. Saat ini sebagian besar gedung universitas masih dalam tahap perbaikan. Bagi mahasiswa, ini bukan hanya sebuah kembali ke kampus, tetapi juga sebuah pembangunan kembali kehidupan itu sendiri. Setelah 2 tahun konflik, kembalinya kami ke perkuliahan telah menghidupkan kembali harapan kami.
Universitas ini masih ada, ini berarti awal dan kehidupan baru, ujar Mohammed, seorang mahasiswa teknik di Universitas Al-Azhar. Tiongkok pada hari Selasa mendesak Amerika Serikat untuk segera mengakhiri embargo ekonomi, komersial, dan keuangan barbar terhadap Kuba yang telah diberlakukan terhadap negara Karibia tersebut selama lebih dari 6 dekade. Menanggapi debat Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang menyerukan pencabutan blokade ekonomi terpanjang dalam sejarah, perwakilan tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Fuchong mengatakan bahwa blokade terhadap Kuba telah membawa penderitaan yang mendalam bagi rakyat Kuba dan telah dikutuk serta ditentang dengan suara bulat oleh komunitas internasional. Mencatat bahwa tahun ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan perang anti-fasis dunia dan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Fu mengatakan bahwa perdamaian, pembangunan, dan kerjasama yang saling menguntungkan adalah tren yang berlaku saat ini. Tetapi mentalitas dan hegemonisme perang dingin masih ada, dan kemajuan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan sangat tertinggal. Tiongkok mengecam beberapa negara barat karena menerapkan kebijakan unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi, menolak memenuhi komitmen bantuan mereka, dan menjatuhkan sanksi unilateral ilegal jangka panjang terhadap Kuba. Sanksi-sanksi ini secara serius melanggar piagam PBB dan hukum internasional, serta merongrong hak rakyat Kuba untuk bertahan hidup dan berkembang. Fu mengatakan Tiongkok menegaskan kembali komitmen teguhnya untuk menegakkan multilateralisme dan sistem internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai intinya, serta penolakan tegasnya terhadap hegemoni. Tiongkok sangat menghargai kontribusi Kuba dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan internasional serta mempromosikan kerjasama global dan bersedia untuk lebih memperdalam kerjasama di semua bidang dengan Kuba, ujar utusan Tiongkok tersebut. Tiongkok sekali lagi mendesak Amerika Serikat untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade ekonomi, komersial, dan keuangannya terhadap Kuba, menghapus Kuba dari daftar yang disebut negara sponsor terorisme, dan menahan diri dari pengkhianatan lebih lanjut terhadap komunitas internasional dan hati nurani manusia, tambah Fu. Majelis Umum PBB akan memberikan suara untuk ke-33 kalinya pada hari Rabu untuk mencabut blokade Amerika Serikat terhadap Kuba. Sejak tahun 1992, Majelis Umum PBB telah memberikan suara setiap tahun atas resolusi yang diusulkan oleh Kuba yang menyerukan Amerika Serikat untuk mengakhiri blokade, yang selalu mendapat dukungan luar biasa dari komunitas internasional. Pasokan listrik di seluruh Ukraina dibatasi setelah serangan besar Rusia menghantam infrastruktur energi di kota Zaporizhia. Sebanyak 13 warga dilaporkan terluka akibat serangan tersebut, termasuk 6 anak yang menjadi korban luka serius. Serangan rudal menyebabkan kerusakan pada 5 gedung apartemen serta sejumlah fasilitas energi penting di wilayah itu.
Gubernur Ivan Fedorov menyampaikan bahwa para korban mengalami luka fisik serta trauma akibat ledakan besar yang mengguncang kota. Fedorov menambahkan, warga mengalami stres berat, luka memar, patah tulang, dan gegar otak akibat guncangan serangan. Pasukan Rusia secara sistematis menggempur sektor energi Ukraina menjelang datangnya musim dingin untuk melumpuhkan sistem kelistrikan. Serangan ini sempat memutus aliran listrik ke ratusan ribu warga Ukraina dalam waktu singkat sebelum pasokan dipulihkan sebagian. Pemerintah Ukraina menilai serangan tersebut merupakan bagian dari upaya Rusia melemahkan semangat warga melalui tekanan energi. Perdana Menteri Yulia Sviridenko menegaskan bahwa Rusia berusaha menimbulkan bencana kemanusiaan yang bertepatan dengan datangnya musim dingin. Hingga kini, pasokan listrik masih terbatas di beberapa wilayah, sementara tim darurat terus memperbaiki jaringan energi yang rusak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan militer untuk segera melanjutkan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam 33 tahun. Perintah tersebut dikeluarkan beberapa menit sebelum pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Trump mengumumkan keputusan itu melalui thread sosial saat berada di helikopter Marine One menuju sesi negosiasi perdagangan dengan Xi. Ia menyatakan telah memerintahkan Pentagon melakukan uji coba senjata nuklir secara setara dengan negara-negara lain yang memiliki kemampuan nuklir. Trump juga menyebut Rusia berada di posisi kedua dan China di posisi ketiga, namun akan setara dalam 5 tahun mendatang. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut maupun menjawab pertanyaan wartawan mengenai unggahannya di thread sosial. Belum diketahui apakah perintah tersebut mengacu pada uji peledak nuklir oleh Badan Keamanan Nuklir Nasional atau uji terbang rudal berkemampuan nuklir. Keputusan itu muncul di tengah ekspansi cepat cadangan nuklir Cina dan setelah Rusia mengumumkan keberhasilan uji coba nuklir beberapa hari sebelumnya.
Jet tempur siluman Cina J-20 dilaporkan melintas di Kanal Timur Selat Korea tanpa terdeteksi pada 27 Juli lalu. Peristiwa ini kembali dibahas dalam rapat dengar pendapat di Parlemen Korea Selatan pekan lalu. Selat Korea merupakan wilayah perairan yang memisahkan Korea dengan Jepang di lepas pantai Busan. Anggota DPR dari Partai Kekuatan Rakyat Lim Jong-duk mempertanyakan kepada Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Son Sok-rak mengenai respons militer terhadap insiden itu. Ia menyoroti jarak Kanal Timur yang hanya sekitar 20 km dari wilayah udara Korea Selatan, sehingga seharusnya dapat terdeteksi dalam waktu singkat. Son Sok-rak menyebut tidak ada bukti konkret yang mengonfirmasi keberadaan jet tempur J-20 di wilayah tersebut. Angkatan Udara Korea Selatan menjelaskan bahwa wilayah Selat Timur berada di luar zona identifikasi pertahanan udara atau KADIS. Karena berada di luar KADIS, militer Korea Selatan tidak dapat memastikan apakah pesawat tersebut benar terdeteksi. Dalam 3 tahun terakhir, Angkatan Udara juga mencatat tidak ada J-20 yang terpantau memasuki zona pertahanan udara mereka. Cina hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, sementara sikap diamnya dinilai sebagai sinyal bahwa jet tempur tersebut mungkin telah melintas tanpa terdeteksi oleh pertahanan Korea maupun Amerika Serikat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.